Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Talkufan kita ini Pak. Ini malam talkufan insyaallah. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin al afadil yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah Bapak Kiai Haji Sam'ul Atanallahu bituli hayati, juga Bapak DKM yang lama ini Pak. Bapak-bapak hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, juga Ustadz Caswanto, juga pemirsa Om Firman Channel dan Al-Fitrah TV dimanapun Anda berada. Mari kita awali pengajian kita dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, agar pertemuan ini, pengajian ini senantiasa di dalam ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah biniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya mari kita baca untuk kesehatan kita baik ruhani maupun jasmani, agar kesehatan ini senantiasa kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan segala perintahnya dan untuk menjauhi segala larangannya. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya untuk hajat kita, ya. Apabila ada yang punya hajat, nanti kita baca Fatihah, terus ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita ulang 7 kali dan ngerentak di dalam hati apa yang menjadi hajat kita. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami memohon dan meminta. Kami beribadah dan kami memohon atau meminta. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah fi hajatina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين بنية تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم وأمت المسلمين أجمعين وثم إلى روح خصوص شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى شرف النواوي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Al-Hadithu Sadisu wal Ishrun, hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama, setiap persendian minan nasi, daripada diri manusia, alaihi shadaqatun, ya, bagi persendian atas diri manusia itu ada sedekahnya. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu'u fihi syamsu, ya, setiap hari ketika matahari terbit. Ta'dilu bainatsnaini shadaqah, ya, berbuat adil antara kedua orang yang sedang bertikai, ya, itu sedekah. Wa tu'inur rajula, dan menolong seseorang atau seorang lelaki, fi dabbatihi, di dalam tumpangan atau kendaraan, tumpangan kendaraan, fatahmiluhu, ya, membawa, alaiha, atas dirinya tadi, ya, membawa atau membonceng, au tarfa'u lahu, atau mengangkat barang bawaannya, alaiha mata'ahu, ya, mengangkat barang bawaannya, shadaqatun, itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu, dan perkataan yang baik, shadaqatun, sedekah. Wa bi kulli khatwatin, dan dengan setiap langkah, tamshiha, yang melangkah, ila sholati, untuk mengerjakan sholat, shadaqatun, sedekah. Wa tumitul adza, dan menyingkirkan atau memungut al-adza, gangguan, anit thoriq, di jalan, shadaqatun, sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Ya. Hadis ke-26. Malam ini kita tawakuf sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ngaji kita sampai hadis ke-26. Hadis ke-26 ini disampaikan oleh Imam Bukhari, ya, bahwasanya beliau
berkata dari Nabi Muhammad SAW, kullu sulama, setiap persendian minan nasi daripada manusia, alaihi sedekah, ya, ada sedekah. Jadi di dalam diri kita ini ada persendian, Pak. Ini sendi-sendi kita ini ada persendian yang harus disedekahkan. Nah, saya bawa kitab sama pengarangnya Imam Nawawi juga, tapi ini lebih tebal, yang biasa ngaji Kiai Rahmat Asy'ari, ya, Riyadhus Shalihin. Di sana senada itu, bunyinya sama, ya. Nah, ini dari riwayat, saya bacakan lagi untuk menyambung yang ini, untuk menjelaskan tadi sulama tadi persendian yang harus disedekahkan, ya. Rawahu Muslimun, ayatullah, hadis diriwayatkan Imam Muslim juga. Min riwayati Aisyah, dari riwayat ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang semoga Allah ridho kepadanya. Qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, innahu khuliqa kullu insanin, ya, sungguh ketahuilah penciptaan setiap insan min bani adamin, dari keturunan anak Adam, dari bani Adam, ala sitina wa thalathi mi'ah, ya, terdiri dari 360 mifsalin, persendian. Jadi yang tadi dikatakan persendian, ternyata di dalam diri kita anak Adam ini ada 360 persendian, ya. Ini menurut riwayat daripada Ibunda Aisyah, ya, yang menyampaikan Ibunda Aisyah. Faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah, ya, maka barang siapa bertakbir Allahu Akbar, wa hamidallah, dan tahmid alhamdulillah, wa hallalallah, dan tahlil la ilaha illallah, wasabbahallah, dan bertasbih subhanallah, wastaghfirullah, dan beristighfar astaghfirullahal azim, wa azala hajaran an tariqin nas, dan menyingkirkan batu daripada jalan yang dilewati manusia, au syaukatan, atau duri, au azman, ataupun benda tajam, ya, beling lah gitu, antariqin nas, daripada jalan manusia, au amara bima'rufin, atau perintah untuk mengerjakan kebaikan, au nahya an mungkarin, atau larangan untuk berbuat mungkar, adada sittina wa thalathi mi'ah, ya. Itu semua tadi, kalau semua itu tadi dihitung, adada sittina wa thalathi mi'ah, ya, sejumlah 360 kebaikan, ya. Fa innahu yumsi, maka sesungguhnya orang itu yauma idin, pada hari itu, waqad zahzaha nafsahu anin nar, ya, maka benar-benar orang itu pada hari itu, ya, menjauhkan dirinya daripada api neraka. Maka ketika pagi datang, itu matahari terbit, itu manusia nih, kita nih ada 360 persendian yang harus disedekahkan, ya. Kalau di Arba'in Nawawi tadi tidak disebutkan jumlahnya, cuman kalau di kitab Riyadhus Shalihin ada jumlahnya dari Ibunda Aisyah, 360 persendian. Segitu banyaknya persendian itu, sejumlah tadi kalimat takbir, kemudian tahmid, tahlil, kemudian tasbih. Hanya ba'da subuh biasanya ada zikiran tuh, ya, ba'da sholat subuh kemudian ada zikir. Nah, itu imamnya mimpin baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, kemudian disempurnakan dengan tahlil 33 kali, ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ada riwayat 34. Nah, baru tahlil 33 kali. Nah, yang
tadi itu senada atau sejumlah 360 persendian yang harus kita sedekahkan. Ya. Karena kalimat-kalimat tadi kan sedekah kan, kita udah bahas di minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, ta'dilu bainas naini sedekah. Ya, berbuat adil antara dua orang yang bertikai itu sedekah. Ada orang berantem, ada orang berkelahi, atau ada orang berdebat. Kita tampil di tengah sebagai mediator atau sebagai penyambung daripada sengketa mereka atau pertikaian mereka. Misal 5 contoh. Kiai Samul sama Kiai Asrori berantem musuhan. Ya. Enggak negor-negor. Nah, kemudian kita tahu nih, kita sama-sama dekat. Kita dekat sama Kiai Asrori, kita dekat juga sama Kiai Samul. Nah, gimana tuh cara kita biar mereka ini bersatu kembali, biar mereka ini baikan kembali? Nah, itu mendamaikan dua orang yang bertikai itu sedekah. Berbuat adil kepada dua orang yang bertikai itu sedekah. Nah, dalam hal ini boleh kita untuk berbohong. Jadi ada hal di mana berbohong itu boleh. Contoh tadi, mendamaikan orang bertikai. Misalnya ketika kita bersama satu orang, katakanlah A dan B. Ketika kita berkata bersama A ngomongin B. Ketika kita bersama B ngomongin A. Nah, terus kita kan dekat kedua-duanya tuh. Terus kita sampaikan tuh apa yang disampaikan A kepada B, apa yang disampaikan B kepada A. Itu namanya adu domba. Nah, gimana caranya biar mereka ini tidak tambah panas, tidak malah bikin tambah pecah? Nah, kita berbohong di sana. Ya. Tadi saya ketemu A, katanya dia kangen, udah 6 bulan nggak ngobrol sama B, gitu misalnya. Nah, ketika ketemu B, begitu juga. Dalam rangka mendamaikan kedua orang yang bertikai. Itu berbuat adil kepada dua orang yang bertikai itu sedekah. Ya, itu boleh berbohong. Boleh berbohong untuk kebaikan, tapi jangan diluaskan. Jangan dilebarkan bahwasanya Ustadz bilang berbohong untuk kebaikan boleh. Loh, nanti misalnya gini, soalnya ada di orang-orang muslim juga, tapi dia menyatakan harta di luar golongan Islam itu halal. Jadi dia mencapai tujuannya baik, tapi caranya salah. Nah, itu nggak boleh. Pakai dalil tadi tuh, berbohong untuk kebaikan boleh. Nggak boleh. Nggak semua kebohongan dibenarkan, atau nggak semua keburukan untuk mencapai tujuan baik dibenarkan. Enggak, ada beberapa hal. Kalau tujuannya baik terus caranya salah, ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Itu tadi, berbohong untuk mendamaikan kedua orang yang bertikai boleh. Ya. Boleh. Nah, sedekah tadi ya. Ta'dilu bainas naini sedekah. Berbuat adil antara dua orang yang bertikai sedekah. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, ya, dan menolong seseorang dalam kendaraan, artinya numpangin, fatahmiluhu, dikasih tumpangan. Kita lagi jalan naik motor, ketemu orang di jalan kaki, kita tawarkan, ayo naik, mau kemana? Atau ada orang lagi dorong motor, terus kita tawarin, ayo sini, apa bahasanya ada? Disetut motor kita, ya itu nolong kayak gitu ya. Orang jalan terus, ayo naik. Kalau zaman dulu dabah, ya tunggangan, ontak gitu. Ayo, Nabi lagi jalan terus ada anak kecil, ayo sini nak naik, bonceng di ontak. Kalau sekarang di motor atau sekarang di mobil misalnya. Cuman lihat-lihat juga, nggak kemudian niat kita baik, ternyata begal yang kita ini ya. Kan ada itu begitu tuh. Jadi udah malam-malam ya banyaklah di berita lah yang ada perempuan cakep
di pinggir jalan, terus tuh mobil berhenti, ayo naik, saya kasih tumpangan, niatnya mau baik, nggak taunya dibegal. Hati-hati ya. Jadi niat baik kita ya semua udah takdir Allah sih ya. Makanya Sayyidina Umar sampai ditusuk sama Abu Lu'lu'ah juga kan ketika menjadi imam sholat subuh, ya semua udah qadarullah lah itu. Ya, pokoknya kita niat baik, cuman ya hati-hati tadi. Ya, kalau udah malam jam 1 terus ada orang nggak kita kenal, ya nggak usah, udah mending jalan aja dah. Ya, nah itu memberikan tumpangan kepada seseorang itu merupakan sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau dia punya barang nih, barang bawaannya banyak, kita naikin ke kendaraan kita, sini udah naik mobil saya aja, barangnya ditaruh di mobil saya, kamu saya anterin sampai rumah kamu. Shadaqatun, sedekah ya. Tadi satu mendamaikan, kemudian kedua memberi tumpangan kepada seseorang ya. Wa tumitul adza 'anit thariq, sedekah. Dan menyingkirkan gangguan itu sedekah, menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Di sini ada riwayatnya. Jadi suatu ketika ditemukan seorang pemuda berbahagia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia bahagia, di kegirangan masuk surganya Allah? Pahalanya cuma satu tuh, maksudnya pahala kebaikan dia itu dia masuk surganya Allah karena dia menyingkirkan duri dari jalan. Hal sepele apa? Bukan Pak, sepele kan? Sepele itu, misalnya ada nih di jalan nih ada duri atau ada yang mengganggu, ada batu di tengah jalan, nih kalau kena ban motor bisa gelimpang nih orang, kita singkirin. Nah itu tuh, seorang pemuda gara-gara dia menyingkirkan duri dari jalan atau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar tuh pernah ngomong begini. Asharu Sayyidina Umar. Innallaha kata masitatan fi sittatin. Ya Allah tuh menyembunyikan, merahasiakan 6 hal dalam 6 hal. Nah, kata ridho fi ta'ati. Allah menyembunyikan atau merahasiakan keridhoannya di dalam ketaatan setiap hambanya. Nah itu menyingkirkan duri dari jalan adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Agar manusia kalau lewat sini aman, nggak kena duri nih, kita singkirin tuh duri. Nah dari situ Allah ridho. Makanya jangan pernah ngecilin kebaikan sekecil apapun, karena hakikatnya kebaikan yang kita lakukan itu kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, nah itu. Gara-gara cuman duri, nyingkirin duri dari jalan, mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ke-26 ini tentang anjuran berbuat baik. Kemudian ketika kita bangun subuh, terus di pagi hari matahari terbit, itu ada 360 persendian kita yang harus disedekahi. Dan itu bisa disedekahi dengan tahmid, kemudian tasbih, tahmid, takbir, kemudian tahlil, la ilaha illallah tadi, yang semuanya itu sejumlah 360 kebaikan untuk menyedekahkan persendian kita, sulama ya, persendian kita ya, terus mendamaikan kedua orang, kemudian nolongin orang, boncengin orang di jalan gitu, dan menyingkirkan duri dari jalan ya. Semua itu adalah anjuran berbuat baik, dan perbuatan baik yang kita anggap sepele ya, nyingkirin duri sepele, tapi di sana ada keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun sebaliknya, jangan kemudian meremehkan perbuatan kemaksiatan sekecil apapun, karena bisa jadi kemaksiatan itu ada murka Allah di sana. Walaupun kita remehkan ya, cuman gitu doang, ternyata ada murka Allah yang menyebabkan itu dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Ya, karena ini tawakufan, saya mau sedikit menjelaskan
Ini kita akhiri dulu, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena ini tawakufan masih ada waktu sekitar 15 menit. Ya, kita tawakufan ini menjelang bulan suci Ramadan. Insya Allah tanggal 15 Sya'ban tuh jatuh hari Selasa ya Ustaz. Ya. Nisfu Sya'ban tuh ya berarti kan 2 minggu lagi nih kita masuk bulan suci Ramadan. Nah, pastikan kita tahu yang akan kita kerjakan. Ya. Ramadan. Yang berkewajiban untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, ya, ayatnya kan jelas tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Yang beriman tuh yang dipanggil untuk berpuasa. Nah, syaratnya apa? Puasa Ramadan. Syaratnya Islam, balik, berakal dan mampu berpuasa. Ya. Kita masuk nggak nih? Masuk Pak? Masuk, berarti kita berkewajiban untuk menjalankan puasa Ramadan. Nah, kemudian rukunnya ada berapa Pak? Rukun puasa Ramadan ada berapa Dan? Tuh 2. Ada 2, cuman 2 rukun Ramadan. Ya, yang pertama niat. 7 kebanyakan. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada waktu, menahan diri dari yang membatalkan puasa dari waktu fajar hingga terbenam matahari. Ya, kita bahas dulu. Ini kan ada 2, ada niat, ada menahan diri dari terbit fajar, waktu fajar hingga terbenam matahari. Pertama niat. Niat itu qasdu syai'in, ya, menyengaja sesuatu. Muqtarinan bi fi'li, yang berbarengan dengan pekerjaannya. Niat sholat, enak tuh niat sholat tuh, takbiratul ihram, hati niat, bisa bareng. Kemudian zakat kapan sih harusnya kita niat? Harusnya ketika kita memberikan zakat. Nah, di situ kita niat untuk mustahik zakat nih, kita ketemu mustahik zakat, kita memberikan zakat. Nah, di situ kita niat menunaikan zakat. Enak bisa bareng. Nah, puasa bisa bareng tuh niatnya, ya, qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Nah, kalau puasa kan susah tuh. Susah ngebarengin awal pekerjaan puasa. Ya, ketika sahur itu belum mulai puasanya. Ketika azan susah deh pokoknya deh. Nah, makanya ulama kita beristihad niat puasa pokoknya sebelum azan. Ya, pokoknya sebelum azan. Ada waktu imsak di sana, ya. Itu niatnya masih boleh. Pokoknya sebelum Allahu Akbar. Nah, kalau Allahu Akbar sudah dikumandang, ya itu niatnya udah nggak sah. Nih gitu baru niat besok puasa, lagi azan nggak sah itu puasanya, ya. Karena niat itu rukun. Maka ketika kita tidak niat, maka tidak sah ibadah kita. Harus niat. Nah, makanya malam tuh biasanya udah niat. Nah, kemudian masalah niat ini di masjid-masjid, ya, kalau di saya di rumah itu, di masjid rumah itu malam pertama itu biasanya 2 kali niat. Artinya niat buat sebulan dan niat buat besok. Karena kenapa? Ya, kalau Imam Syafi'i puasa itu harus niat setiap hari. Artinya ketika besok puasa ya malamnya niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, aku niat puasa untuk esok. Nah, Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Hanafi itu niat puasa 1 bulan. Jadi sekali niat buat puasa 1 bulan. Ya. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullaha. Ya, aku niat berpuasa bulan Ramadan kullaha, semuanya. Kullihi atau kullaha, ya. Ya, semuanya. Niat puasa semuanya. Nah, kita ya, biasanya kalau masjid saya pakai dua-duanya tuh Pak. Pokoknya di malam pertama niat 1 bulan full atau niat buat besok. Kenapa berbeda pandangan antara 2 imam besar ini? Ya, karena Imam Syafi'i sama-sama menganalogikan ini dengan sholat. Imam Syafi'i bilang
sholat itu satu hari 5 waktu. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, maghrib, isya. Apakah 5 waktu ini sama niatnya? Sama apa enggak Pak? Beda. Nah, makanya Imam Syafi'i karena 5 waktu ini berbeda, ya udah berarti puasa ada 30 hari, yang satu hari itu niatnya ya berbeda-beda. Hari pertama niatnya hari pertama, ya malamnya niat. Hari kedua ya malamnya niat. Kalau Imam Syafi'i. Nah kalau Imam Hanafi, beliau menyatakan sama nih, analoginya sama-sama dengan ibadah sholat. Misal sholat maghrib 3 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Apakah setiap rakaat kita niat? Niat nggak? Rakaat pertama niat, usolli fardhu maghribi. Bangun rakaat kedua niat lagi. Begitu nggak? Setiap rakaat niat atau satu kali terus udah sholat? Satu kali niatnya. Nah, Imam Hanafi menyatakan bahwa puasa nggak bedanya dengan sholat, makanya udah niat sekali buat 1 bulan. Sama-sama cerdas. Iya ulama mazhab. Nah gimana kita milih yang mana? Ambil dua-duanya. Ya, malam pertama kita baca niat, nggak apa-apa sambil makan, monggo. Ya, karena bentar lagi isya tuh, 10 menit lagi isya. Ya, kita ambil dua-duanya. Malam pertama kita niat puasa sebulan dan tiap hari kita puasa. Karena kenapa? Karena khawatir, namanya manusia, al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, kok hari ke-7 kita lupa niat, udah ketutup sama niat yang sebulan tadi. Gitu. Ya. Nah, niat the clear. Selesai ya. Ya, jangan mesti sambil makan. Ya, ya. Kemudian rukun yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa dari waktu fajar hingga terbenam matahari. Ya, tidak makan, tidak minum. Pertama, tidak memasukkan sesuatu ya ke dalam rongga yang terbuka. Lubang yang terbuka, lubang depan, lubang belakang, lubang hidung, lubang telinga, pokoknya lubang, di semua lubang tuh ya. Nah, tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang terbuka pada diri manusia, termasuk mulut, nih lubang juga kan ya. Gimana kalau kumur ya, kumur nih, kalau kumurnya mau sholat kan kita disunahkan untuk berwudu. Kalau kita tidak khawatir airnya tertelan, ya nggak apa-apa, kumur aja, ya. Tapi kalau kita khawatir atau tertelan tidak sengaja, itu menjadi batal puasa kita. Itu menjadi batal puasa kita. Batal. Makanya kalau emang yakin kita wudu terus nggak tertelan, udah aman, ya, gitu, ya. Kumur ya, pintar ya, kumur. Terus kalau kumurnya pakai es kelapa gimana Pak? Batal lah, enak itu kumur pakai es kelapa ya, karena kumur dalam wudhu itu sunnah, sementara puasa kita puasa wajib ya. Ya untuk amannya sih nggak usah kumur dulu dah kalau siang hari Ramadan. Tapi kalaupun kumur nggak apa-apa, saya juga kumur kok. Terus abis kumur kan ada istinsyak tuh. Nah nggak boleh tuh Pak. Kalau istinsyak kan harus nyegrak tuh. Berarti kan masukkan air ke dalam hidung, nggak boleh. Cukup gini aja dah. Nah gitu aja deh. Ya. Istinsak, jangan ngirup air ke dalam hidung. Batal puasanya. Nah kalau yang lain-lain kan bagian luar semua tuh. Nah gimana tadi kalau ke kuping? Sama batal. Kan masukkan benda, masukkan sesuatu, apalagi kalau udah ngorek kuping tuh sampai tengah segini nih. Terus gimana kalau obat tetes mata? Sama, ini lubang ini yang ketika ditetesin berasa kan kadang habis gini kan. Gimana kalau vaksin Ustaz? Nggak apa-apa, karena vaksin itu bukan kemudian ada tuh ibarahnya tuh ada tuh. Jadi vaksin itu jarum disuntikan ke
badan kita yang bukan lubang. Ibaratnya ada tuh, bahkan contohnya ketika ada pedang ditusukkan ke badan tubuh dan dia terbentuk rongga gede sekali, itu tidak membatalkan puasa. Nah, makanya apalagi jarum suntik kecil dan cuman vaksin yang masuk dan tidak mengenyangkan, kecuali apa tuh namanya tuh, kalau orang sakit diimpus. Nah, impus itu kan masukin nutrisi makanan ke dalam tubuh, ya batal puasanya. Walaupun enggak, kan yang membatalkan puasa termasuk makan dan minum kan. Walaupun enggak lewat mulut kita makan, tapi lewat infus, batal puasanya. Ya, tuh. Kemudian apa namanya? Rokok ya. Iya rokok itu ya dukhan ya. Rokok itu dalam bahasa Arab tuh syurb ya, termasuk minum. Jadi orang rokok itu sama dengan minum ya. Enak tuh Pak, nunggu maghrib sambil ngopi sambil ngerokok ya. Batal, jangan begitu ya. Batal ya. Ngerokok itu batal, kebatalan puasa karena sama dengan minum itu. Ya. Walaupun nggak kenyang, ya kayak tadi korek kuping kata embet, apa kenyangnya sih? Batal. Berenangnya nggak batal, tapi kalau kita kentut, mohon maaf ya, kentut di kolam renang itu angin keluar, air masuk, nah itu yang bikin batal, ya. Saya dulu masih kecil dibohongin tuh, kentut batal puasanya, waduh itu gimana? Ya, nah itu ngebatalin puasa. Pokoknya jangan memasukkan sesuatu ke dalam rongga manusia. Ya. Kemudian jima, jima. Bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Itu nggak boleh. Malah ada kafaratnya. Itu halal Pak. Itu halal. Jima halal nggak? Tapi dilarang ketika puasa. Ya. Korek kuping halal nggak? Halal. Tapi dilarang ketika berpuasa. Ya. Jima. Nah kafaratnya malah nih, kafarat dari jima itu membebaskan budak, kemudian memberi makan 60 fakir miskin, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Nah dulu ada raja yang jatuh ke kemaksiatan itu. Jadi siang hari bulan suci Ramadan ini raja ya berhubungan badan sama istrinya. Walaupun itu halal, tapi itu salah ketika di siang hari bulan Ramadan, ngadu. Nah kemudian ulama bilang, kan ada 3 pilihan tadi kafaratnya. Kalau ngebebasin budak, gampang apa susah buat raja? Gampang. Memberi makan 60 fakir miskin, gampang apa susah? Gampang. Nah kemudian ulama itu udah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Namanya kafarat, namanya hukuman itu harus mengandung efek jera, ya. Kalau cuman bebasin budak, kemudian memberi makan 60 orang itu gampang buat raja. Ya besok begitu lagi, tinggal ngebebasin budak, besok begitu lagi. Tapi kafarat itu ya hukuman itu untuk membuat efek jera. Nah, kalau puasa 2 bulan berturut-turut kan berhenti itu akhirnya dari perbuatan itu. Kok baru 49 hari puasa kemudian dia batal? Ulang dari pertama, karena harus berturut-turut. Nah siapa yang dibebankan? Ya dua-duanya harusnya. Cuman kan perempuan ada ada haid ya. Nah itu kan kepotong tuh. Nah makanya yang dibebankan yang mulai deh. Biasa kan yang nafsunya gede laki ya. Orang kita ini ya, orang laki ini nafsunya gede. Nah kita yang mulai tuh, kayak kita yang bayar. Makanya jangan sampai kalau siang hari bulan Ramadan ketemu bini gitu, udah ntar dulu deh mah, jangan ketemu dulu, ntar aja habis maghrib kita ketemunya kan gitu, ya bahaya itu, kalau bininya cakep, waduh. Nah kemudian ya yang membatalkan lagi apa? Haid nifas, nah itu untuk perempuan dah. Kemudian gila, orang gila tuh membatalkan puasa. Sebenarnya masih banyak lagi ya, itu tuh. Jadi puasa itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada puasa reguler, orang kita nih biasa, awam. Kemudian ada puasa VIP, orang khusus. Ada VVIP, ya.
Nah makanya kenapa saya katakan begitu ya, orang yang puasanya VVIP ya udah tingkatan dia, jadi pikiran dan hatinya, tubuhnya itu puasa ya, udah puasa ya kan. Ada hadisnya Nabi itu, betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Iya, kecuali lapar dan haus. Dan ini makan enak banget, udah isya tapi ya udah isya ya. Ya makanya bentar lagi kita puasa, ya kita harus tahu tadi rukun puasa apa, kemudian yang membatalkan puasa apa aja, ya. Dan puasa itu ada tingkatannya, makanya naumu shaim ibadah, dikatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Ketimbang dia maksiat, ya udah tidur aja mendingan, gitu. Tidur aja mendingan. Tapi orang dulu sahabat itu Nabi ngomong begitu karena sahabat zaman itu gila ibadah, makanya udah jangan ngoyo ibadah kata Nabi, makanya tidurnya aja pahala. Itu dalam rangka jangan ngoyo dalam beribadah, karena ibadahnya mantap sahabat-sahabat dulu, makanya Nabi bilang udah tidurnya orang puasa aja ibadah. Nah karena ada hadis itu kita manfaatin tuh orang sekarang boro-boro ibadah, udah tidur aja dah, tidurnya aja ibadah kan. Ya pokoknya pesan saya nih jelang Ramadan, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa yang bahagia, cuman suruh bahagia Pak, bidukhuli Ramadan, dengan datangnya Ramadan, dengan masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu alan niron. Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Ya, udah bahagia aja Pak. Ini masih 2 minggu lagi kita masuk bulan suci Ramadan, bahagia hati kita, bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Biar banyak utangnya, biar banyak masalahnya, udah bahagia aja. Bentar lagi Ramadan, alhamdulillah ya Allah, bentar lagi Ramadan ya, yang bahagia. Biar kita termasuk orang-orang yang diselamatkan Allah daripada siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau selama ini ada kesalahan, ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja, perkataan maupun tingkah laku, mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya atas nama pribadi Jatuh Surya Permana, dan terima kasih kepada DKM yang telah memberikan kesempatan kita untuk sama-sama hadir, sama-sama ngaji. Ya saya juga ngaji di sini, ya. Jangan kemudian anggap saya di atas ini juga enggak. Kita ngaji bareng-bareng, kita sharing di sini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa, sampai bertemu di bulan Syawal. Ya insya Allah ketemu lagi nanti di bulan Syawal. Kita akhiri dengan tadi hadis ke-26. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.